Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Hari ini Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan lanjutan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ini seputar kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan total 9,9 triliun rupiah hari ini. Jadi saat ini pemirsa yang Anda saksikan adalah Nadiem Makarim sudah tiba di Kejaksaan Agung. Yang jelas ia didampingi oleh kuasa hukumnya ada Hotman Paris dengan menggunakan setelan berwarna hitam. Kemudian kita lihat Nadiem Makarim hadir hari ini menggunakan baju berwarna putih, datang didampingi oleh beberapa orang termasuk kuasa hukumnya untuk menghadiri pemeriksaan dari Kejaksaan Agung yang dijadwalkan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ini. Dan sebelumnya pemirsa, Nadiem Makarim sudah dijadwalkan tanggal 8 Juli tapi ia tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang. Dan hari ini, pagi ini ia sudah tiba di Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Dan kita lihat juga pemirsa pada saat Nadiem Makarim tiba di gedung Kejaksaan Agung, dirinya langsung masuk, tidak memberikan keterangan apapun pagi ini kepada awak media. Kalau begitu kita langsung tanyakan bagaimana situasi terkini di Kejaksaan Agung. Pemirsa, ada jurnalis Metro TV Arbida Dono Sumito di sana. Arbida, selamat pagi Arbida. Arbida, apa agenda dari pemeriksaan Nadiem Makarim hari ini? Baik, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Terkait dengan pemeriksaan dari ex-Mendikbud periode 2019-2024 Nadiem Makarim pada hari ini akan berlangsung, di mana Kejagung akan memeriksa kembali Nadiem Makarim pada 15 Juli pada hari ini. Tadi kami awak media sudah menunggu sejak pagi tadi, menunggu kedatangan Nadiem, dan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan Kejagung bahwa Nadiem tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan setelan berwarna putih didampingi oleh kuasa hukumnya, salah satunya adalah Hotman Paris, yang mana tadi Nadiem Makarim beserta dengan kuasa hukumnya ini tidak memberikan statement apapun kepada awak media seperti yang dilakukannya pada pemeriksaan pertama. Dan sedianya pemirsa, ini adalah panggilan pemeriksaan yang kedua, di mana sebelumnya ini seharusnya dijadwalkan pada tanggal 8 Juli 2025, namun ia tidak bisa hadir sehingga meminta dijadwalkan kembali pada tanggal 15 Juli 2025 hari ini. Di mana pemirsa, untuk pemeriksaan kedua ini akan diperiksa sejumlah hal seperti yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, bahwa sejumlah hal akan digali seperti bagaimana proses pengadaan laptop tersebut, lalu seperti apa prinsip pengadaan dan bagaimana pengawasan dari proses pengadaan, di mana pemirsa untuk pemanggilan Nadiem Makarim pada hari ini, pemeriksaan kedua ini terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022 oleh pihak dari Kemendikbudristek pada saat dipimpin oleh Nadiem Makarim, di mana kerugian negara ini ditaksir senilai 9,9 triliun rupiah. Dan terkait dengan bagaimana perkembangan penyidikan sampai saat ini, memang sampai saat ini pemirsa ini masih ada di tahap penyidikan, di mana Kejaksaan Agung masih terus menggali sejumlah alat bukti begitu ya, dari keterangan-keterangan saksi, salah satunya adalah Nadiem Makarim, kemudian ada sejumlah saksi juga yang sudah diperiksa, diantaranya adalah staf sus dari Nadiem Makarim seperti maksud saya Fiona, dan sampai saat ini juga Kejaksaan Agung masih menunggu kehadiran dari salah satu staf sus yang memang sudah 3 kali mangkir, yakni Juristan, yang sampai saat ini masih belum memberikan keterangan tersebut kepada Kejaksaan Agung. Dan selain itu pemirsa, terkait dengan pemeriksaan pada hari ini juga memang Kejaksaan Agung sepertinya juga akan menggali terkait dengan pengadaan laptop yang dilakukan melalui sistem e-katalog, yang dilakukan bukan melalui sistem atau proses lelang, di mana Harli Siregar selaku Kapus Penkum Kejagung menyebutkan bahwa dengan pengadaan laptop melalui sistem atau proses e-katalog tersebut artinya sudah ada nilai yang tertera di ketentuannya, di mana setelah itu penyidik juga akan memeriksa vendor-vendor tersebut. Namun hal ini sebaliknya,
Berbeda dengan yang diucapkan oleh Nadiem Makarim pada saat konferensi pers bersama dengan kuasa hukumnya Hotman Paris, di mana ia menyebutkan bahwa Kemendikbudristek ini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga dan penyedia vendor. Kemudian proses pengadaan melalui e-katalog LKPP-nya ini juga bukan melalui tender, begitu pemirsa. Dan terkait sampai saat ini tahap penyidikan pun memang dari pihak Kejagung belum mengumumkan atau menaikkan status tersangka bagi saksi-saksi yang sudah diperiksa, karena sampai saat ini dari pihak Kejaksaan Agung masih terus menggali keterangan-keterangan dari saksi-saksi khususnya Nadiem Makarim. Adapun juga pada saat pemeriksaan sebelumnya pemirsa, Nadiem Makarim juga hadir tepat waktu di tempat ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun memang ia juga tidak memberikan keterangan apapun, melainkan ia menyebutkan bahwa ia berkomitmen bahwa ia akan terus mendukung segala proses hukum, proses penyidikan yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung. Kemungkinan besar itu juga yang akan disampaikan Nadiem Makarim pada hari ini kepada awak media. Dan jika sebelumnya diperiksa selama kurang lebih 12 jam, untuk saat ini kami belum bisa memastikan apakah pemeriksaan Nadiem Makarim juga akan berlangsung selama 12 jam seperti pemeriksaan pertama, yakni dari jam 9 hingga jam 12 malam. Dan selain itu memang dari Nadiem Makarim juga menyebutkan akan terus kooperatif begitu ya dalam membantu Kejagung pengusutan dugaan korupsi laptop Chromebook ini pada periodenya, yakni periode 2019 hingga 2022. Sementara itu, Valen dan juga pemirsa, dari Kejaksaan Agung sendiri juga sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti digital maupun fisik begitu, dan juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah hunian para stafsus. Dan juga kemarin Kejaksaan Agung juga sudah memeriksa sejumlah saksi seperti selain Nadiem Makarim, ada juga stafsus Fiona dan juga konsultan teknologi Ibrahim Arif yang juga sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung begitu. Lalu untuk salah satunya yakni stafsus Juristan ini memang dikatakan mangkir sebanyak 3 kali, di mana Kejaksaan Agung sendiri sudah memanggil Juristan dari tanggal 3, 11 dan juga 17 Juni. Namun memang sampai saat ini masih mangkir begitu pemirsa untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Baik. Valen. Baik Arbida, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda dan juga rangkuman bagaimana kasus ini sudah bergulir pemirsa. Dan pemeriksaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini diyakini bakal menentukan kelanjutan pengusutan perkara dugaan korupsi pengadilan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Pasalnya Nadiem diketahui berperan besar dalam pengadaan Chromebook yang terjadi pada kurun waktu 2019 sampai 2022. Kejaksaan Agung akhirnya memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Sebagai pimpinan tertinggi di Kemendikbudristek saat itu, Nadiem diminta pertanggungjawaban dalam proses pengadaan laptop berbasis Chromebook dilaksanakan. Belakangan proyek Chromebook itu dinilai bermasalah. Penyidik Kejaksaan Agung menduga ada pemufakatan jahat di balik penggantian spesifikasi teknis tanpa mempertimbangkan hasil uji coba sebelumnya dan kebutuhan faktual di lapangan dalam penggunaan Chromebook. Padahal hasil kajian tim teknis internal merekomendasikan laptop berbasis Windows. Kejaksaan juga menyoroti pengadaan laptop yang tidak melalui proses lelang. Nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini, dan tentu kita melihat apakah ada peran ya bersangkutan terkait dengan proses maupun pelaksanaan dari pengadaan, karena bagaimanapun bahwa sebagai pimpinan tertinggi di lembaga ya, saya kira sangat penting didengar keterangannya, apalagi kan menyangkut masalah anggaran yang tidak kecil ya, 9,9 triliun, sehingga sangat beralasan bagi penyidik untuk meminta dan menghadirkan yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai saksi. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah memeriksa beberapa saksi, termasuk 2 mantan stafsus Nadiem, Fiona Handayani dan Ibrahim Arif. Fiona sudah 2 kali diperiksa, sedangkan Ibrahim diperiksa 1 kali. Mantan stafsus lainnya, Juristan, belum memenuhi 2 kali panggilan penyidik. Penyidik juga melakukan penggeledahan terhadap ketiga mantan stafsus tersebut.
klien kami Ibu Fiona ini ya seperti kalian ketahui bersama, dia tetap semangat untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Selagi dibutuhkan informasi itu dia tetap sampaikan. Tidak ada yang ditutupin, tidak ada yang dihalang-halangi gitu. Selalu kooperatif. Pun tadi ya diperlihatkan isi chat, isi grup gitu. Jadi nggak ada, hanya pembahasannya di situ aja, nggak dijelaskan apa-apa aja secara detail. Tapi diambil laptop, diambil HP, diambil dokumen gitu. Tadi itu berarti sempat diklarifikasi sama penyidiknya soal hasil sitaan dari apartemen. Bukan diklarifikasi, jadi dia mungkin penyidik mendapatkan apa nih yang perlu diklarifikasi sama Ibu Fiona tentang chat dari Januari sampai dengan Juni apa-apa aja gitu loh. Adapun mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebelumnya telah menyampaikan kepada awak media terkait pengusutan korupsi Chromebook. Nadiem mengaku kaget lantaran pengadaan laptop telah diawasi sejumlah instansi termasuk pelibatan Jamdatun. Nadiem juga mengklaim proyek Chromebook dilakukan sesuai prosedur. Mengundang Jamdatun, mengundang kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi. Di luar itu pun kami Kemendikbudristek melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini. Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya, dikawal dengan berbagai instansi. Inilah salah satu alasan kenapa saya juga terkejut waktu mengetahui berita ini. Meski demikian, penyidik Jampitsus menemukan adanya unsur pidana dalam pengadaan proyek Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah tersebut. Dugaan korupsi pengadaan laptop periode 2019 hingga 2022 itu telah naik penyidik sejak 20 Mei 2025. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, terkait dengan pemeriksaan Nadiem Makarim hari ini di Kejaksaan Agung, saya ajak Anda kembali kita tersambung dengan jurnalis Metro TV Arbida Donosumito. Arbida, jadi sebelumnya selain Nadiem Makarim dan juga stafnya yang diperiksa, ada beberapa pihak swasta yang ikut diperiksa. Kemarin yang terakhir adalah Gotoh yang ikut diperiksa dan juga digeledah. Apa kaitannya beberapa perusahaan swasta ini dengan kasus ini, Arbida? Baik, terkait dengan kaitan sejumlah saksi yang diperiksa selain dari staf sus yang sebelumnya saya sudah sempat sampaikan seperti Fiona Hadayani, kemudian ada konsultan teknologi Ibrahim Arif dan lain sebagainya. Memang ada sejumlah saksi juga yang diperiksa pemirsa di dalam tahap penyidikan ini seperti mantan CEO PT Gojek yakni Andre Sulistyo, kemudian ada pemilik Gojek yakni Melisa Siska Jubinto yang diperiksa pada tanggal 14 Juli 2025 terkait dengan dugaan korupsi atau dimintai keterangan terkait dengan kasus korupsi yang menyeret nama ex-Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim tersebut, di mana memang untuk keterangan yang dimintai kepada Andre Sulistyo maupun juga Melisa Siska Jubinto ini memang untuk melengkapi berkas perkara dan juga untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dilakukan oleh Kemdikbudristek pada periode Nadiem Makarim saat menjabat menjadi Mendikbudristek 2019. Terkait dengan itu juga Jampitsus Kejagung juga sudah melakukan penggeledahan pada kantor Gojek dan juga Gotoh pada 14 Juli 2025 sebelumnya pemirsa, di mana memang ditemukan sejumlah alat bukti dan lain sebagainya, dan ini memang digunakan nantinya untuk melengkapi mencari bahan pemeriksaan untuk memeriksa Nadiem Makarim di dalam kapasitasnya sebagai saksi begitu di dalam kasus yang menyeret namanya, di mana memang untuk saat ini Nadiem Makarim sudah diperiksa atau dipanggil sebanyak 2 kali di dalam kapasitasnya sebagai saksi di dalam kasus yang menyeret namanya yakni dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemdikbudristek tahun 2019 tahun 2022. Dan kita masih akan nantikan terus pemirsa bagaimana kelanjutan atau update terbaru nanti pemeriksaan Nadiem pada hari ini di Kejaksaan Agung. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida Donosumito untuk informasi terkini dari Anda. Jadi pemirsa, pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, Nadiem Makarim sudah tiba di Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan dan statusnya hari ini adalah sebagai saksi dalam pemeriksaan
mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung terkait dengan pengusutan korupsi Chromebook dengan total 9,9 triliun rupiah jumlah anggarannya. Nanti akan kami hadirkan lagi informasi terkini dalam program lain di Metro TV. Demikian breaking news kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.